Hari ini saya ingin menjelaskan tentang Taiwan dan Malaysia. Tiongkok merupakan penduduk asli Taiwan yang luasnya lebih dari 36 ton persegi. Sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Dalam sastra Eropa, Taiwan sebelum abad 20 lebih dikenal sebagai Formosa. Sekitar tahun 1542 hingga 1544, kapal Portugis yang sedang berlayar melihat sebuah pulau yang indah dan dijulukinya sebagai Ilha Formosa, yang berarti Taiwan. Ketenangan penduduk asli Taiwan mulai terusik sejak abad ke-17. Belanda menjadikan Taiwan daerah koloninya dari tahun 1624 hingga 1662. Imigran dari Cina Daratan Republik Tiongkok berdatangan, begitu juga dengan Spanyol. Tidak sempat membangun wilayah di Taiwan, tetapi berhasil diusir Belanda pada tahun 1642. Pada tahun 1662, Koxinga, seorang pemimpin militer di akhir dinasti Ming, berhasil mengusir Belanda dan menjadikan basis militer di Pulau Taiwan. Namun, pada tahun 1683, pasukan Koxinga ditaklukkan oleh dinasti Qing, menyebabkan sebagian Taiwan terintegrasi dalam kekaisaran dinasti Qing di Cina. Di tahun 1895, pasca perang Tiongkok usai, Qing menyerahkan Taiwan ke Kekaisaran Jepang, dan Taiwan kemudian menjadikan basis ekspansi kolonial Tenggara dan Pasifik. Selama Perang Dunia Kedua, banyak penduduk Taiwan ikut bertempur untuk kepentingan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kepada pasukan sekutu. Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek di dalam Partai Kuomintang 1949. Partai Kuomintang dikalahkan Partai Komunis Mao Zedong. Sejak tanggal 1 Oktober 1949, berdiri Republik Rakyat Tiongkok di Cina Daratan. Karena kekalahan Kuomintang, menyerahkan Chiang Kai-shek dan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Pulau Taiwan, namun tetap melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Nasional Tiongkok di tahun 1975. Setelah Chiang Kai-shek meninggal, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya Chiang Ching-kuo. Arus imigrasi dari Cina Daratan Taiwan semakin deras. Saat ini asli penduduk Taiwan hanya mencapai 2,4%. Sekitar 90% Taiwan suku Han, sisanya para imigran Cina Daratan. Kini Taiwan merupakan negara penghasil berbagai produk teknologi dan informasi.
Seperti ini kemajuan teknologi dan informasi dari Taiwan. Meski sejumlah produknya sudah akrab dengan seharian kita seperti Acer, seperti Asus, BenQ, MSI, D-Link, dan Transcend, yang masih dikira dianggap pembuatan dari USA atau dari Jepang, merupakan semua alat yang sekitar kita, di sekitaran kita setiap hari ini merupakan hasil dari Taiwan. Dan berikut ini merupakan contoh makanan khas Taiwan seperti stinky tofu. Terus ada noodles, ada beef noodles, soup. Lalu kita lanjut ke Malaysia. Bermula pada tahun 1400 Masehi, pada zaman kegemilangannya, wilayah kesultanan ini meliputi sebagai semenanjung Sumatera. Malaka muncul sejak pertemuan antara Asia Timur dan Asia Barat. Keadaan ini membuat Malaka muncul sebagai pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Agama Islam muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi agama pertama yang dipanut orang Malaka, dan rajanya sendiri pun telah memeluk agama tersebut. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dan mulai pada tahun ini, Melayu berada dalam era penjajahan. Setelah itu Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Dan pada tahun 1824, Melayu jatuh ke tangan Inggris. Melalui perjanjian Inggris-Belanda, Inggris telah ikut campur tangan dengan semua urusan tanah Melayu yang sebelumnya diurus oleh raja-raja Melayu dengan bantuan pejabat-pejabat dalam negeri. Campur tangan Inggris ini telah menimbulkan rasa tidak enak bagi penduduk setempat. Beberapa tokoh pun juga sudah berani untuk menentang penjajah. Contoh, di tahun 1920 dan 1930, kebanyakan nasionalisme, kesederhanaan politik, dan pembangunan negara penduduk tanah Melayu mendapat pendidikan dari Timur Tengah atau dari pendidikan setempat. Hasilnya muncul golongan berpendidikan yang memperjuangkan semangat nasionalisme. Mereka menggunakan media cetak, majalah, cerpen, serta novel untuk menyampaikan ideologi masing-masing. Ada kalangan yang membentuk persatuan seperti Persatuan Melayu Singapura, EMS, dan Kesatuan Melayu Muda yang bertujuan untuk mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri. Pada tahun 1942, pada 8 Desember 1942 sampai 15 Februari 1942, menandakan bermulanya satu lagi era penjajahan di tanah Melayu. Walau bagaimanapun Jepang yang menduduki tanah Melayu sampai tahun 1945 menyerah karena pemboman di Hiroshima, Nagasaki. Kemunduran Jepang telah memberi ruang pada Partai Komunis Malaya atau PKM untuk menduduki tanah Melayu.
PKM sendiri telah melancarkan serangan menguasai tanah Melayu melalui kekerasan, yaitu pembunuhan 3 orang pengurus ladang getah Eropa di Sungai Sipai, Martapura. Lalu pada tahun 1948 diumumkan darurat ke seluruh tanah Melayu. PKM telah berjaya menaklukkan tanah Melayu dan Inggris kembali berkuasa. Pada 1 April 1946, Inggris melakukan penghapusan institusi raja dan keistimewaan orang-orang Melayu. Tuku Abdurrahman Putra Al-Hajj telah menaikkan semangat perjuangan penduduk tanah Melayu ketika itu. Perpaduan antara 3 negara utama yaitu Melayu, Cina, dan India telah memberikan hasil apabila Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 telah memberikan pertanda bahwa Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Agustus 1957. Kembalinya Tuku Abdurrahman Putra Al-Hajj dari London. Tuku telah membuat pernyataan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Malaka pada 20 Februari 1956. Pada 27 Mei 1961, Tuku Abdurrahman telah menyarankan penggabungan 5 buah jajahan, yaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Untuk membentuk sebuah negara yang baru. Hasrat ingin memberi nama Malaysia tercapai pada 16 September 1963 dengan penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Namun Singapura telah keluar dari Malaysia pada tahun 1965. Kesimpulannya, Tanah Melayu dan dari Kesultanan Melayu mereka telah dijajah selama hampir 446 tahun oleh Portugis, Belanda, British, dan Jepang. Berikut merupakan makanan asli dari Malaysia. Ini merupakan nasi lemak. Dan ini adalah ayam. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberi pengetahuan yang lebih untuk kita.